Aksi nyata modul 3.3. Aksi nyata modul tujuan. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Visi saya yaitu mewujudkan pembelajar mandiri yang bertanggung jawab. Visi saya yaitu pertanyaan utama, bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video untuk meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian belajar murid. Pertanyaan utama, bagaimana kegiatan ini bernama Merak Peri, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video, di mana video dan vlog adalah salah satu topik yang harus dikuasai murid pada mata pelajaran informatika kelas 9. Berikut dasar filosofi Ki Hajat Dewantara dalam kegiatan ini. Trikaya utuh. Ki Hajat Dewantara memandang manusia sebagai kesatuan yang hidup, terdiri dari 3 unsur: badan atau fisik, rasa atau emosi, dan cipta atau intelek. Pendidikan haruslah mengembangkan 3 unsur ini secara seimbang. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam kegiatan Merak Peri. Pertama, kreatif. 2. Bernalar kritis. 3. Berkomunikasi. 4. Gotong royong. Dan yang kelima, mandiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dalam kegiatan Merak Peri, yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Pertama, melibatkan murid dalam pengambilan keputusan terkait proyek, mulai dari pemilihan topik hingga pembagian tugas. 2. Memberi ruang bagi murid untuk bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab. 3. Memberi ruang kepada murid untuk kolaborasi dan kerjasama. 4. Memberikan ruang bagi murid untuk menyampaikan ide-ide mereka secara terbuka dan jujur, tanpa takut akan kesalahan. Sesuai dengan capaian pembelajaran pada topik ini, kegiatan Merak Peri memiliki tujuan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis video dalam vlog. Peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan video untuk vlog. Peserta didik mampu mempraktikkan langkah-langkah pembuatan video untuk membuat vlog sederhana, dan peserta didik mampu membuat ruang pajang digital untuk mempublikasikan video sebagai konten vlog. Prakarsa perubahan pada kegiatan Merak Peri. Merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video serta meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian belajar murid.
prakarsa perubahan. Berikut ini tahapan B. Buat pertanyaan utama dalam rancangan baca kegiatan Merak-Peri. Merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video. Pertanyaan dalam tahapan ini: bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video serta meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian belajar murid? Dan berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan dialog dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dapat menerapkan pembelajaran video. Yang kedua, guru memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama saat pembelajaran, serta gagasan murid tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam tahap B, yaitu melakukan dialog dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dapat menerapkan pembelajaran proyek video. Selanjutnya, guru memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama saat pembelajaran, serta gagasan murid tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video. Dalam hal ini, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, yaitu guru memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama, serta gagasan murid tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan untuk kegiatan ini: pertama, terdapat ruang pertemuan, kemudian terdapat murid-murid yang aktif dan berani menyampaikan gagasan, rekan guru, koneksi internet. Sementara waktu yang diperlukan yaitu 2 hari. Penanggung jawab dalam kegiatan ini yaitu CGP sendiri. Berikut ini adalah timeline aksi nyata dalam tahapan B buat pertanyaan utama. Ada 4 kegiatan dalam tahapan ini. Yang pertama, melakukan dialog dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dapat menerapkan pembelajaran proyek video. Dan selanjutnya, guru memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tahap ketiga, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama saat pembelajaran. Dan yang keempat, guru menggali informasi tentang kegiatan murid tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video. Pelaksanaan aksi nyata tahap B buat pertanyaan utama. Yang pertama, melakukan dialog dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang
pada kertas sticky yang disediakan, yang kemudian akan ditempelkan dalam kotak konsep. Hasil pemetaan aset ini akan mendukung proses diskusi dengan murid-murid di tahap berikutnya. Kegiatan yang kedua, guru memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena tiga nilai inilah yang akan dikembangkan. Harapannya, murid menyampaikan gagasan mereka tentang bagaimana nilai-nilai ini akan diterapkan dan dikembangkan dalam kegiatan materi. Pada awal kegiatan, guru menjelaskan tentang deskripsi singkat kegiatan materi. Kemudian, guru meminta murid-murid menuliskan contoh tindakan apa yang mencerminkan nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar berbasis proyek. Kemudian, murid-murid menuangkan gagasannya pada secari kertas atau sticky note yang disediakan. Peserta didik juga diperbolehkan menyampaikan gagasannya secara langsung. Hasil gagasan siswa atau murid ditempel pada tempat yang disediakan, yang kemudian akan dibahas bersama-sama. Kegiatan yang ketiga, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama saat pembelajaran. Berikut contoh dokumentasinya. Pertama, guru membagikan kertas sticky note kepada murid-murid. Kemudian, murid-murid menuliskan pengalaman mereka selama melakukan kegiatan proyek B5. Tentu saja sesuai pengalaman mereka yang sudah pernah mereka lakukan. Kemudian, murid-murid menempelkan gagasan mereka di papan tulis untuk disampaikan dan didiskusikan bersama. Tahapan ini sangat penting untuk mendasari bagaimana nanti murid-murid akan bersama-sama merancang bagaimana proyek pembuatan video ini akan dilakukan. Kegiatan keempat, guru menggali informasi tentang gagasan murid tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran dengan video. Berikut dokumentasi hasil kegiatannya. Pertama, guru menjelaskan tentang gambaran umum kegiatan pembelajaran proyek. Kemudian murid-murid menuliskan gagasan mereka pada kertas tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran dengan video. Setelah itu, murid-murid menempelkan di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, guru memandu diskusi untuk membahas gagasan-gagasan yang telah dituangkan tersebut. Catatan refleksi tahapan 3. Peristiwa. Hal yang melakukan ini peristiwa dilakukan. Untuk mewujudkan karakter mandiri dan bertanggung jawab, guru perlu mewujudkannya dalam sebuah program atau kegiatan yang berpihak pada murid. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang paling sering dilakukan selama belajar di sekolah. Kegiatan tersebut harus mampu menciptakan lingkungan yang menyebabkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Aksi yang dilakukan terdapat 4 kegiatan dalam tahap pembuatan. Buat pertanyaan. Yang pertama yaitu dialog dengan pembicara untuk melakukan penelitian aset. Kedua, memfasilitasi diskusi mengenai nilai mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menggali gagasan murid tentang perkembangan pembelajaran tugas proyek. Dan yang keempat, menggali gagasan murid dalam melakukan pembelajaran video. Dan kalau kegiatan ini dihasilkan
gagasan-gagasan murid mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam proses proyek video. Dan ketiga, mensusun teknis-teknis yang akan diterapkan dalam kegiatan proyek video berdasarkan gagasan murid. Dan yang keempat, murid mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan, memilih, dan merasa memiliki kegiatan merak peri. Perasaan. Proses kegiatan diskusi dan mendengarkan gagasan murid menumbuhkan rasa harmonis dan intensif dalam memfasilitasi murid dalam menyampaikan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan mereka terhadap kegiatan merak peri. Hal ini membuat saya semakin bersemangat dan optimis untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pembelajaran. Diskusi menampung suara dan pilihan murid-murid adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa kepemilikan murid terhadap kegiatan merak peri. Kita perlu memvariasikan metode penyampaian gagasan untuk mengakomodir murid dengan kemampuan komunikasi yang masih kurang, misal metode langsung atau tertulis. Penerapan ke depan. Untuk menciptakan diskusi yang intensif dan suasana penyampaian gagasan yang lebih leluasa, kita perlu melakukan berbagai metode yang mampu memberi stimulus kepada murid-murid untuk kreatif. Dan guru perlu melatih murid dalam keterampilan komunikasi dan menyampaikan gagasan untuk mengidentifikasi gagasan dan pilihan supaya lebih kreatif, bisa memanfaatkan teknologi seperti internet atau sejenisnya. Berikut tahapan sambil pelajaran dari rancangan kegiatan merak peri, merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video. Pertanyaan dalam tahapan ini. 1. Bagaimana menemukan inspirasi tentang jenis-jenis video yang menarik? 2. Daftar hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan proyek video. 3. Bagaimana murid-murid dapat merencanakan kegiatan belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek video. 4. Bagaimana murid-murid dapat menyusun perencanaan serta melaksanakan proyek video. Daftar tindakan yang dilakukan. Pertama, guru meminta seluruh murid untuk mencari inspirasi tentang jenis-jenis video yang menarik dengan wawancara kepada guru, bersama murid atau keluarga dari kelas lain, serta melakukan observasi di internet tentang jenis video yang menarik. 2. Murid-murid mengidentifikasi dan memilih jenis video yang dinilai menarik berdasarkan hasil wawancara dan observasi melalui internet. 3. Guru memfasilitasi murid untuk mengamati video dokumentasi tentang proyek pembuatan video. Keempat, murid-murid mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan proyek video berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, murid-murid menentukan cara belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek video. Dan yang terakhir, murid-murid menyusun rancangan kegiatan proyek video. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, guru meminta seluruh murid untuk mencari inspirasi tentang jenis-jenis video yang menarik dengan wawancara kepada guru atau sesama murid atau anggota keluarga di rumah, serta melakukan observasi di internet tentang jenis video yang menarik. Kedua, murid mengidentifikasi dan memilih jenis video yang dinilai menarik berdasarkan hasil wawancara dan observasi melalui internet. Selanjutnya, guru memfasilitasi murid
untuk mengamati video dokumentasi tentang proyek pembuatan video. Selanjutnya, murid-murid mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan proyek video berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian murid-murid menemukan cara belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek video. Dan terakhir, murid-murid menyusun rancangan kegiatan proyek video sesuai dengan kesepakatan hasil diskusi. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid. Pertama, guru meminta seluruh murid untuk mencari inspirasi tentang jenis-jenis video yang menarik dengan wawancara kepada guru atau sesama murid, serta melakukan observasi di internet tentang jenis video yang menarik. Yang kedua, murid mengidentifikasi dan memilih jenis video yang dinilai menarik berdasarkan hasil wawancara dan observasi melalui internet. Kemudian, guru memfasilitasi murid untuk mengamati video dokumentasi tentang proyek pembuatan video. Dan dari situ, murid-murid mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan proyek video berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian murid-murid menentukan cara belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek video. Dan terakhir, murid-murid menyusun rancangan kegiatan proyek video. Dan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dari gagasan-gagasan murid yang telah teridentifikasi. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan: lab komputer, jaringan internet, jumlah kelas paralel, LCD proyektor, murid-murid, guru, kebijakan sekolah, taman sekolah, ruang kelas, dan sebagainya. Apa yang diperlukan adalah guru, dan penanggung jawab adalah CPP sendiri. Berikut adalah timeline aksi nyata tahapan A. Ambil pelajaran. Ada 4 kegiatan dalam tahapan ini. Kegiatan yang pertama, guru meminta seluruh murid untuk mencari inspirasi tentang jenis-jenis video yang menarik dengan wawancara kepada guru atau sesama murid dari kelas lain, serta melakukan observasi di internet tentang tema video yang menarik. Wawancara bisa secara langsung atau melalui WhatsApp. Peserta didik dipersilakan keluar ruangan untuk bertanya pada teman yang lain, atau peserta didik juga dipersilakan untuk bertanya melalui pesan singkat melalui WhatsApp pada guru atau teman lain di kelas yang lain. Kegiatan kedua dalam aksi nyata, murid mengidentifikasi dan memilih jenis video yang dinilai menarik berdasarkan hasil wawancara dan observasi melalui internet. Sini, murid-murid menuangkan gagasan mereka tentang ide-ide tema video yang menarik. Gagasan disampaikan secara langsung atau ditempel di depan untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Kegiatan ketiga dari aksi nyata tahapan A. Ambil pelajaran. Guru memfasilitasi murid untuk mengamati video dokumentasi tentang proyek pembuatan video. Murid-murid mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan proyek video berdasarkan hasil pengamatan mereka. Murid-murid juga menyampaikan gagasan tentang kompetensi apa saja yang ingin dikuasai atau harus dikuasai supaya sukses menyelesaikan proyek video. Kegiatan keempat dari tahapan A, ambil pelajaran. Murid-murid menentukan cara belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek
Dialog yang dilakukan bersama teman sejawat membahas aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang aktor ini. Sementara kegiatan diskusi dengan murid-murid berhasil menguatkan pemahaman bersama tentang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Saat berdiskusi, menggali pengalaman murid tentang pelaksanaan kegiatan proyek, murid-murid menyampaikan banyak hal menarik, diantaranya tentang kekompakan kelompok dan kriteria pembentukan kelompok yang mereka harapkan. Mereka juga memberi masukan sebelum mulai mengerjakan proyek, kegiatan pembelajaran, hal-hal yang diperlukan untuk dapat mengerjakan proyek supaya tidak mengalami kebingungan. Diskusi dengan murid juga menghasilkan data mengenai cara belajar dan dilatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek video. Di antaranya, murid-murid mengharapkan adanya narasumber yang kompeten dalam bidang video untuk berbagi pengalaman, kumpulan video-video referensi, dan artikel-artikel yang terkait dengan proyek video. Berikut ini beberapa poin penting dari hasil diskusi. Gagasan murid-murid tentang pembelajaran proyek video. Pertama, pembagian kelompok sebaiknya adil. Kedua, murid-murid diberi kebebasan membentuk kelompok. Ketiga, boleh mengerjakan proyek di luar kelas, boleh memanfaatkan objek di sekitar sekolah, dan ada pembagian tugas dan peran yang merata. Kemudian mengenai pilihan murid mengenai topik atau tema video dalam proyek. Di antaranya muncul tema video vlog, video tentang game dan hobi, video tentang mukbang, video tentang tutorial, dan video tentang cerita. Selanjutnya, gagasan murid mengenai kompetensi apa yang harus dipelajari sebelum melakukan proyek. Pertama, kompetensi editing dan pencahayaan. Kemudian, murid juga menyampaikan gagasan tentang cara merekam yang stabil. Kemudian, teknik sinematografi. Dan gagasan murid mengenai cara mereka akan menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam proyek, diantaranya menonton tutorial, diajari langsung seperti les, mencoba-coba, dan bertanya langsung kepada guru. Data ini sangatlah penting, dan inilah yang akan dijadikan sebagai acuan utama dalam perancangan pembelajaran proyek video. Semoga dengan mengakomodir gagasan-gagasan dari murid akan tercipta proses pembelajaran yang lebih menarik, tidak membosankan, dan anak-anak merasa memiliki sehingga mereka akan maksimal untuk mengembangkan kompetensinya dalam kegiatan ini. Catatan refleksi tahapan A. Peristiwa. Hal yang melakukan belakang ini peristiwa. Kegiatan guru dalam memfasilitasi murid untuk memilih tema video, mengidentifikasi kompetensi yang ingin dikuasai, dan merancang strategi pembelajaran merupakan langkah nyata dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Konsep kepemimpinan murid sendiri menekankan pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk memiliki suara, pilihan, dan rasa memiliki dalam proses pembelajaran. Aksi yang dilakukan, guru memfasilitasi murid untuk wawancara atau observasi tentang tema-tema video yang menarik. Murid menuangkan gagasan mengenai tema video yang menarik. Murid menyampaikan gagasan tentang tema-tema video yang sudah dibuat. Mereka juga bersama menyepakati adanya kebebasan pemilihan tema. Kemudian murid menyampaikan gagasan kompetensi yang ingin dikuasai sebelum mengerjakan proyek. Mereka juga menyampaikan cara-cara apa saja yang akan dilakukan untuk menguasai kompetensi tersebut. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah teridentifikasinya konsep pembelajaran proyek video yang diperoleh dari gagasan-gagasan murid. Kegiatan tersebut
Murid juga berhasil menguatkan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam sebuah perencanaan proses pembelajaran. Kegiatan merak peri dapat dinilai sebagai implementasi prinsip kepemimpinan murid atau student agency dalam pembelajaran intrakurikuler. Catatan refleksi perasaan. Saya merasa sangat terharu melihat antusiasme dan kreativitas murid-murid dalam memilih tema video dan merancang proses pembelajarannya. Mereka begitu bersemangat dan memiliki ide-ide yang sangat menarik. Catatan refleksi pembelajaran. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering mengarahkan pembelajaran tanpa memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi minat mereka. Kegiatan ini membuat saya sadar betapa pentingnya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Catatan refleksi penerapan ke depan. Ke depan, guru seharusnya semakin meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Dengan memberikan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, murid akan lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif